Oke, silakan berikutnya. Jadi artrologi sendi, neurologi otot pada knee joint dan ankle joint, pada lutut dan pada pergelangan kaki. Ini Anda bisa melihat bagian gambar atas sendiri ada patella. Kemudian di sini ada permukaan patellofemoral groove atau lekuan untuk patella. Kemudian kita lihat tulisan dari bagian kanan, itu posterior cruciate ligament, cruciatum. Jadi ada yang sebelah kiri anterior cruciate ligament. Kemudian di sebelah kanan ada tibial collateral ligament. Tibial itu berarti menghubungkan antara tibia dan femur. Kemudian ada medial meniscus, ada tibial plateau, yaitu dataran untuk meniscus. Kemudian tulang tibia, tulang fibula. Kemudian ada fibular collateral ligament. Kemudian lateral meniscus. Dan ada distal femoral condyle. Jadi yang bisa terlihat sekali lagi, condylus, lateralis dan medialis tibia. Kemudian di samping lateral itu ligamen kolateral, yang kolateral ligamen, yang di sebelah medial tibial kolateral ligamen karena tibia dan fibula. Yang lateral itu, yang tibia kolateral ligamen itu tibia ke femur, dan kolateral ligamen fibular kolateral ligamen itu fibula sampai ke femur. Kemudian di dalam itu ada cruciatum ligamen anterior dan posterior menyilang. Cruciate itu menyilang. Itu menguatkan hubungan antara tulang femur dengan tulang tibia. Jadi kalau kita mengangkat itu yang menguatkan yaitu cruciatum ligamen dan collateral ligamen. Oke, berikutnya. Ini juga Anda bisa melihat lagi. Femur patella. Kemudian lateral collateral ligamen. Medial collateral ligamen. Kemudian meniscus lateral dan meniscus medialis. Ini ada tulisan articular cartilage, itu cartilago dari tulang femur. Jadi tulang femur itu nanti bisa menekuk, ya. Oke, berikutnya. Tipe sendinya yaitu sendi engsel, satu permukaan bundar diterima oleh yang lain demikian rupa sehingga gerakannya hanya dalam satu bidang dan dua arah, yaitu fleksi ekstensi sendi lutut di tibiofemoral joint, yaitu antara tibia dan femoral saja. Jadi fibula tidak langsung melekat pada femur. Oke, berikutnya. Knee joint lagi. Tibia dan fibula ini di sebelah samping daripada tibia. Jadi tadi collateral ligamen medial dan lateral collateral ligamen, medial collateral ligamen. Anda bisa melihat meniscus, cruciatum ligamen lagi. Oke, sama dengan yang pertama tadi.
Berikutnya otot-otot yang penggeraknya yaitu musculus rectus femoris yang berada di tengah, kemudian ada vastus medialis, vastus lateralis, kemudian nanti ada 1, 3, 4 ya. Rectus femoris origonya dari spina iliaca anterior superior, margocranial acetabulum, insersionya pada patella, sedangkan vastus medialis yang berada di medial, origonya dari labium mediala linea aspera 2/3 distal, labium mediala itu pada femur, insersionya menjadi 1 pada patella. Berikutnya ada vastus lateralis dan vastus intermedius, jadi ada 4, rectus femoris, vastus medialis, sekarang vastus lateralis, origonya dari labium lateralo, linea aspera. Jadi linea aspera sekali lagi di bagian belakang daripada femur. Kemudian juga origo vastus lateralis itu pada trochanter mayor bagian distal. Origo insersionya sama, semua di patella. Kemudian yang terakhir yaitu di dalam, itu ketutup rectus femoris, disebut musculus vastus intermedius. Origonya dari fascias anterior femoris 2/3 proximal. Jadi ini yang vastus lateralis dan medialis itu dari belakang, dari posterior, jadi linea aspera. Kalau yang vastus intermedius itu fascias bagian anterior. Insersionya sama pada patella, kemudian diteruskan dari patella ke tuberositas anterior tibia. Jadi semuanya ada quadriceps tadi. Sekali lagi, vastus intermedius, vastus lateralis, vastus medius. Sekali lagi, vastus intermedius, vastus lateralis, vastus medialis, dan rectus femoris. Ya, jadi yang di depan tadi vas rectus, yang lainnya pakai vastus. Semuanya melekat. Yang rectus femoris tadi pada spina iliaca anterior inferior, maka dia bisa membantu untuk menggerakkan hip, sedangkan yang lainnya berasal dari femur, jadi tidak bisa ikut menggerakkan hip, jadi hanya menggerakkan ekstensi dari lutut. Oke, berikutnya ada di daerah belakang, itu ada namanya hamstring, ini dicatat sendiri. Ada bicep femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Bicep femoris berada di bagian origonya dari tuber isiadicum. Ini yang caput longum. Labium lateral linea aspera sepertiga tengah, itu caput yang brevis. Kemudian insersionya caput fibular dan fascia cruris. Yang penting caput fibula, jadi berada dari sebelah samping medial, kemudian menyilang femur sampai ke capitulum atau caput fibula, jadi di bagian lateral daripada sendi lutut. Yang kedua semitendinosus,
Ini sama dengan semimembranosus. Di sebelah medial daripada lutut, semimembranosus dari tuber ischiadicum juga. Insersionya pada tuberositas tibia. Jadi pada os tibia. Sedangkan semimembranosus dari tuber ischiadicum juga, origonya itu, kemudian insersionya pada inferior condylis medialis tibia. Jadi sampai ke condylis medialis tibia. Ankle joint atau pergelangan kaki. Ankle joint hubungan antara antara talus dengan cruris, maka juga disebut juga talocruralis. Dicatat sendiri talocruralis. Anda di gambar ini bisa melihat otot gastrocnemius dengan Achilles tendonnya, kemudian calcaneus atau heel bone, plantar fascia, dan metatarsal bone. Oke, berikutnya. Sendi ini juga sendi kondiloid, seperti sendi engsel, tetapi dapat bergerak dalam 2 bidang dan 4 arah, yaitu lateral, ke depan, ke belakang, yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Misalnya pergelangan kaki dan pergelangan tangan, tapi khusus untuk ankle ini istilahnya spesifik, nanti lebih istilahnya yang ekstensi itu dorsifleksi, fleksi itu plantar fleksi, abduksi itu eversi, dan adduksi itu inversi. Ini supaya dicatat sendiri sekali lagi. Dorsifleksi ke dorsal atau punggung kaki, plantar fleksi itu atau ke telapak kaki, abduksi ke samping keluar itu eversi, adduksi ke dalam itu inversi. Oke, berikutnya ini bisa dilihat tadi dorsifleksi dan plantar fleksi. Ya. Plantar fleksi, kemudian eversi keluar, inversi ke dalam, itu gambar bagian kiri. Jadi istilah untuk sendi ini spesifik dorsifleksi, plantar fleksi. Oke, berikutnya. Ini beberapa bangunan yang ada di sini. Anda bisa melihat dari atas itu Achilles tendon, kemudian medial ligamen, plantar calcaneonavicular atau spring ligamen. Jadi dari calcaneus ke navicular atau spring ligamen. Jadi di bagian medial, di situ Anda juga melihat tulang talus calcaneus, kemudian long plantar ligamen dan short plantar ligamen. Jadi yang long itu dari calcaneus sampai ke metatarsal,
Jadi ini sering mengalami sakit, ya, plantaris. Jadi ini supaya diingat-ingat sekali, long plantar ligament dan short plantar ligament. Longitudinal atau short brevis. Sekali lagi sendinya talocruralis. Cruralis itu tibia dan fibula. Jadi hubungan antara talus dan talocruralis. Oke, berikutnya ada ototnya yaitu musculus gastrocnemius, itu di posterior di belakang. Origonya dari caput mediale atau epicondylis medialis femoris. Terus caput laterale itu dari epicondylis lateralis femoris. Jadi 2 titik dari caput medial dan caput lateral. Kemudian insersinya pada tuber calcanei dengan perantara tendon yang namanya calcanei atau Achilles. Jadi Achilles tendon itu yang melekat sampai ke tulang calcaneus. Oke, berikutnya ada musculus soleus. Ini origonya caput dan facies posterior fibula linea musculi solei. Jadi dari fibula, caput fibula bagian posterior. Insisurnya jadi 1, yaitu tuber calcanei dengan perantara tendon calcanei. Jadi menyatu dengan gastrocnemius tadi. Oke, berikutnya musculus plantaris. Ini kecil, tapi juga sering tidak ada. Origonya dari condylus lateralis femoris di bagian belakang. Insersinya sama, yaitu di tuberculi calcanei. Maka sering disebut dengan triceps surae, yaitu gastroc, soleus, dan plantaris. Oke, berikutnya musculus popliteus, ini otot yang pendek. Jadi origonya dari condylus lateralis femoris, ligamentum popliteum. Kemudian insersinya pada planum popliteum tibia. Jadi hanya menyilang dari samping lateral ke medial pada tibia. Jadi karena lihat letaknya di belakang, maka bisa menggerakkan gerakan fleksi lutut. Dan ini di klinis sering mengalami strain atau cedera. Oke, berikutnya musculus tibialis anterior. Bagaimana namanya? Anterior, jadi di depan. Anda lihat di gambarnya, dia menyilang ke bagian dalam, jadi dari luar. Jadi condylus lateralis tibia, kemudian menyilang, atau ditambah ini origonya itu facies lateralis tibia, membran interossea, dan fascia cruris. Membran interossea dan fascia cruris itu
berada fasia yang berada di antara tibia dan fibula. Kemudian insersionya yaitu permukaan plantar os cuneiforme 1. Jadi menyilang ke dalam ke plantar cuneiforme 1. Ingat cuneiforme 1, 2, 3. Ini yang paling medial itu 1. Oke, berikutnya tibialis posterior. Jadi sesuai namanya letaknya di posterior. Origonya dari fascias posterior fibula, fascias posterior tibia, jadi tibia maupun fibula. Bagian posterior, kemudian insersionya pada tuberositas osis navicularis dan os cuneiforme 1 sampai 3. Jadi kalau anterior tadi ke cuneiforme 1 saja, kalau ini agak melebar navicular dan cuneiforme 1 sampai 3. Jadi kalau kita lihat dua-duanya berada di sebelah medial daripada ankle, cuman yang satu di posterior, yang satu di anterior. Jadi yang anterior bisa menggerakkan dorsifleksi, yang posterior bisa menggerakkan plantar fleksi, sedangkan kedua-duanya kalau bekerja bareng atau sinergis bisa menggerakkan gerakan inversi ke dalam. Oke, berikutnya peroneus longus berada di samping lateral, origonya dari caput fibula, fascias lateralis fibula, insersionya pada os cuneiforme 1, jadi melewati ke dalam, kemudian masuk, sama tadi di cuneiforme 1, basis osis metatarsal 1. Jadi ini letaknya di samping lateral, tapi juga insersionya di bawah atau di plantar, maka dia bisa menggerakkan gerakan plantar fleksi sekaligus eversi karena letaknya di lateral. Oke, berikutnya peroneus brevis, origonya dari fascias lateralis fibula, kemudian insersinya basis osis metatarsalis ke-5, jadi di dorsal, bukan di plantar lagi. Kalau peroneus longus tadi melewati plantar, sekarang kalau ini pada bagian dorsal. Jadi fungsinya untuk dorsifleksi sekaligus eversi. Oke. Peroneus yang ketiga yaitu peroneus brevis, ini lebih kecil. Peroneus tertius, origonya dari bagian musculus extensor digitorum longus. Kemudian insersionya tuberositas osis metatarsal ke-5, jadi bersamaan dengan peroneus brevis, sehingga fungsinya membantu gerakan dorsifleksi dan sekaligus tentunya eversi walaupun kecil. Oke, berikutnya
musculus flexor hallucis longus. Flexor berarti di plantar, hallucis pada jari ibu jari kaki, longus berarti panjang. Ya, ini letaknya di bagian medial dari calcaneus. Sesuai dengan namanya, fungsinya untuk fleksi ibu jari kaki. Origonya pas bagian fascias posterior fibula, fascias cruris lembar dalam, membrana interossea cruris. Kemudian insersinya palang terakhir ibu jari kaki. Ini pada gambarnya juga kelihatan. Jadi palang terakhir artinya ada distal palang. Makanya namanya flexor hallucis longus. Menghafalnya gampang. Flexor berarti untuk fleksi, hallucis untuk ibu jari kaki, longus berarti panjang. Oke, berikutnya ada flexor hallucis brevis. Ini origonya dari cuneiform 1, 2, 3, ligamentum plantar longum. Insersionya os sesamoidea medial dan lateral. Ini ossa sesamoideum itu hanya ada di hallucis. Jadi ini pendek, tidak bisa menggerakkan ankle, tapi menggerakkan fleksi dari hallux. Jadi ikut bersama-sama dengan flexor hallucis longus. Oke, berikutnya extensor hallucis longus. Jadi sesuai dengan namanya untuk ekstensi, hallucis untuk ibu jari kaki, longus panjang. Ini melewati sendi ankle, jadi bisa membantu gerakan ankle, dorsifleksi, dan ekstensi ibu jari kaki. Origonya dari fascias medialis fibula, tentunya dengan membrana interosseous cruris. Kemudian insersionya basis palang terakhir ibu jari kaki. Palang terakhir itu berarti distal palang. Oke, berikutnya extensor hallucis brevis. Ini sangat kecil. Origonya dari bagian depan calcaneus, insersionya pada aponeurosis dorsalis ibu jari kaki. Tentu karena ini di dorsal, untuk extensor hallucis brevis. Pendek untuk ekstensi ibu jari kaki. Oke, berikutnya abduktor hallucis. Namanya saja abduktor, berarti untuk gerakan abduksi. Origonya dari ligamen luciniatum, juga processus medialis tuberis calcanei. Insersionya sesamoideum mediale, basis palang pertama ibu jari kaki. Jadi kalau dilihat berarti untuk abduksi. Oke. Berikutnya
Sekarang adductor hallucis, ya, jadi di bagian untuk gerakan adduksi, jadi mendekatkan jari-jari, origonya dari kaput, yang kaput obligum, jadi yang miring, ini dari oscopidium, ligamentum plantara longum, oscuniformo 3, basis osium, metatarsum, metatarsalis 2, 3, dan 4, kemudian yang kaput transversum, simpai, sendi, artikulasio, metatarso phalangeal. Simpai itu kayak ya dataran fasies gitu. Artikulasio, metatarso phalangeal 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau melihat gambarnya itu seperti huruf V, miring gitu. Yang satu kaput obligum, kemudian dari atas miring, sedangkan yang kaput transversum itu transverse, datar, itu tadi dari metatarso phalangeal 2, 3, 4, dan 5. Kemudian insersionya pada osis medium lateral, basis palang pertama ibu jari kaki. Jadi dari ototnya dari 2, 3, 4, 5 menuju ke jari 1. Yang oblik dari oscopidium kemudian turun menuju ke osis medius lateralis. Jadi lebih melihat gambarnya itu lebih jelas arahnya. Oke, berikutnya extensor digitorum longus. Namanya saja extensor, berarti untuk ekstensi, digitorum jari-jari, longus panjang. Kalau digiti itu satu, kalau digitorum banyak. Berarti Anda bisa melihat insersinya itu apeneurus dorsalis jari kaki 2, 3, 4, dan 5. Jadi keempat-empat jari-jari itu. Jadi jari-jari itu 5 kecuali haluksis tadi sudah ada sendiri. Sekarang ini ada digitorum longus. Asalnya origonya dari condylus lateralis tibia, capitulum dan fascias medialis fibula serta fascia cruris. Jadi condylus lateralis fibula berarti di sebelah lateral. Kemudian menuju ke aponeurosis dorsalis jari kaki 2 sampai 5. Ya, berikutnya extensor digitorum brevis, berarti ini pendek untuk jari-jari ke-2 sampai ke-5. Ini origonya dari bagian depan calcaneus. Extensor berarti di dorsal menuju aponeurosis jari kaki 2 sampai 5. Oke, berikutnya flexor digitorum longus. Namanya saja flexor berarti di belakang, di plantar. Digitorum berarti beberapa jari, longus berarti panjang. Origonya dari fascias posterior tibia dan fascias cruris lembar dalam. Insersionya pada palang terakhir jari
kaki 2-5. Jadi pada palang distal jari ke-2 sampai ke-5. Makanya namanya digitorum. Jadi tidak hanya satu. Yang satu tadi hanya flexor hallucis longus. Oke, berikutnya flexor digitorum brevis, pendek, berarti tidak melewati ankle. Origonya dari medial proses posterior calcaneus tuberosity. Insersionya pada jari ke-2 sampai ke-5, yaitu pada middle palang. Kemudian fungsinya untuk fleksi lateral hatus, itu berarti jari 2 sampai ke-5. Oke, berikutnya flexor digiti minimi brevis. Digiti minimi berarti hanya untuk satu jari, minimi itu kecil, jadi jari kelingking. Origonya dari metatarsal. Kemudian insersionya pada palang jari ke-5. Jadi fungsinya untuk fleksi dan adduksi jari ke-5. Oke, berikutnya masih ada. Abduktor digiti minimi. Ini tadi kalau tadi adduktor, ini abduktor berarti di samping lateral. Jadi origonya dari proses lateralis tuberis calcanei dan aponeurosis plantaris. Insersionya pada tuberositas osis metatarsal ke-5 dan basis palang pertama jari ke-5. Di pada metatarsal dan palang pertama. Maka namanya adduktor digiti minimi. Adduktor berarti mendekatkan satu jari yang satu dengan yang lainnya. Oke, berikutnya sudah habis. Silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan untuk dipelajari kembali. Jadi istilah-istilahnya itu sesuai dengan fungsinya. Jadi mulai dari quadriceps, hamstring, ya. Kemudian ada gastrocnemius, tibialis anterior, tibialis posterior, peroneus, semua di sebelah samping lateral, tibialis di samping medial. Jadi kalau medial untuk inversi, kalau lateral untuk eversi, kalau di dorsal untuk dorsifleksi atau ekstensi, di bagian plantar untuk plantar fleksi dan fleksi jari-jari. Jadi suatu saat seperti tibialis anterior posterior itu bisa bersamaan kerjanya atau sinergis, tapi antagonis atau berlawanan ketika fleksi, dorsifleksi dan plantar fleksi. Kemudian yang melekat pada calcaneus tadi ada triceps surae, calcaneus, soleus plantaris. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti komunikasi lagi untuk minggu depan apakah jam 9 atau tetap jam 10. Ya. Nanti oke, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak.